Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jojo Marpaung dengan NIM 1241404191 dari program studi Teknik Informatika ITERA. Di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas mengenai CPU scheduling pada mata kuliah sistem operasi. Dalam tugas ini, saya akan membuat gancar untuk beberapa algoritma scheduling. Antara lain adalah FIFO, baru ada SJF non-preemptive, ada STCF, dan ada dengan round robin. Selain itu, saya juga akan menghitung rata-rata turnaround time-nya dan rata-rata response time-nya dari antara semua algoritma yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu membandingkan keempat algoritma tersebut untuk menjawab pertanyaan turnaround time mana yang bisa digunakan pada algoritma sebelumnya, baru algoritma mana yang bisa dipakai untuk sistem interaktif, baru menunjukkan satu trade-off nyata dari perhitungan yang sudah dilakukan. Selain itu, saya juga akan membuat skema multi-level feedback queue atau MLFQ dan menjelaskan bagaimana skema yang saya buat bisa mengurangi starvation. Oke, untuk sumber teori yang saya pakai, saya menggunakan modul perkuliahan di sistem operasi, yaitu untuk Vivo, SJF, RR, dan STCF. Saya menggunakan dari modul minggu ketiga. Di sini kita bisa lihat untuk turnaround, time response, baru untuk first in first out, SJF, STCF, baru ada round robin. Jadi untuk teori yang saya gunakan itu atau sumber yang saya gunakan itu dari modul perkuliahan minggu ketiga. Dan untuk MLFQ saya menggunakan dari materi minggu keempat, yaitu contoh soal dan penyelesaian MLFQ. Ini dan ada sebagian dari minggu ketiga juga untuk penjelasan MLFQ-nya. Oke, untuk dari peraturan soalnya, data yang kita pakai adalah 5 angka terakhir dari NIM kita. Dan kebetulan 5 angka terakhir dari NIM saya itu adalah 40191. Untuk burstnya kita diberikan rumus, yaitu D1 tambah 1, D2 tambah 2, dan seterusnya seperti tertulis di sini. Lalu saya tambahkan dari awal, akhirnya dapat ini 5, 2, 4, 10, 3. Ini adalah burstnya yang nanti kita gunakan untuk perhitungannya. Oke, baru saya sudah membuat tabelnya, tabel data yang sudah saya hitung dari aturan-aturan tadi. Prosesnya ada 5, yaitu P1 sampai P5. Arrival time-nya sudah diberikan dari 0, 1, 2, 3 sampai 6. Lalu burstnya dari data yang kita dapat dari NIM tadi itu ada 5, 2, 4, 10, dan 3. Untuk tipe ini sebenarnya untuk perhitungannya tidak berarti apa-apa, hanya digunakan nanti saat scheduling dari OS-nya. Oke. Jadi nanti perhitungannya akan dibuat dengan 4 skema, yaitu ada Vivo, ada STCF, ada SJF, dan ada round robin dengan quantum 3. Oke, nanti pertanyaannya itu berapa rata-rata turnaround time-nya, lalu siapa yang algoritma apa yang paling bagus turnaround time-nya, baru yang kedua adalah sistem interaktifnya, mana yang lebih cepat dan algoritma apa yang cocok di sini, lalu trade-off-nya apa, dan sebagainya. Oke, kita mulai dari Vivo terlebih dahulu. Kita bisa membuat tabelnya dulu buat sebagai pengingat aja. P1, P2, P3, P4, P5 dengan arrival time-nya itu 0, 1, 2, 3, 6. Lalu burst-nya yaitu 5, 2, 4,
4, 10, dan 3. Oke. Untuk gancarnya sendiri kita bisa ngitungnya. Untuk FIFO itu adalah first in first out. Jadi proses mana yang datang duluan, dia harus yang keluar terlebih dahulu. Dari data ini, jika kita buat gancarnya itu seperti ini. P1 masuk di pertama, berarti di sini P1 dari 0 sampai burstnya 5, jadi dia sampai 5. Lalu sebenarnya di setelah 0 sampai 5 ini itu sudah masuk 1, tapi karena ini mekanismenya first in first out, jadi yang masuk duluan harus selesai dulu, jadi baru bisa masuk proses yang baru. Nah, jadi P1 nya selesai, baru dilanjutkan dengan P2. P2 itu lanjut dari 5 dengan burstnya 2, berarti di sini 7. Baru lanjut lagi P3, dari 7 ditambah 4 jadi 11. Baru lanjut lagi P4, 11 dengan burstnya itu 10 jadi 21. Lalu lanjut P5 dengan burstnya 3, berarti ini 24. Kurang lebih seperti ini ganjarnya. Oke. Lalu kita buat tabelnya dulu untuk start dan finishnya. Dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Di sini startnya, di sini finishnya. Untuk P1 startnya itu dimulai dari 0, finishnya di 5. P2 startnya di 5, selesainya di 7. P3 mulai di 7, berakhir di 11. P4 di 11, selesai di 21. P5 di 21, selesai di 24. Nah, untuk rumus turnaround time, TAT sama dengan finish dikurang dengan arrival dikurang dengan AT. Oke. Setelah kita dapat ini rumusnya tadi, oke, berarti kita hitung dari awal. Untuk P1 5 dikurang 0 dikurang 0, 5. P2 7 dikurang ini ya, arrival time nya 1 dikurang 1, 6. P3 11 dikurang 2, 9. P4 21 dikurang 3, 18. Baru P5 itu ada 24 dikurang 6, hasilnya 18. Lalu ini semua kita jumlah, hasilnya itu 11,2. Ini untuk TAT nya. Oke, kali ini kita menghitung response time nya. Untuk response time sendiri, rumusnya itu adalah waktu dia mulai dikurangi dengan arrival time nya. Waktu mulainya itu bisa kita lihat dari gancarnya nih. Oke, untuk P1 response time nya itu adalah 0 dikurang 0, karena dia itu mulai dari 0 dan arrival time nya itu 0, berarti P1 response time nya itu 0. Untuk P2 dia mulai di 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Untuk
P3 dia mulai di 7, arrival time itu 2, maka RT nya 5. P4 dia mulai di 11 dikurangi 3 hasilnya 8. P5 dia mulai di 21 dikurang 6 dengan 15. Nah, ini nanti kita jumlah 10, 18, 22 ditambah ini berarti 32. Lalu nanti 32 dibagi 5 dapat 6,4. Ini untuk response time-nya. Jadi untuk response time dan turnaround time di Vivo kita ada response time-nya itu 6,4, lalu turnaround time-nya itu ada 11,2. Oke, untuk metode berikutnya itu kita menggunakan SJF. Untuk SJF tersendiri itu adalah metode yang memantingkan burst yang paling kecil. Oke, dalam konteks soal ini kita sudah diberitahu untuk burstnya, jadi kita langsung buat gancarnya. Untuk dari awal dia itu ada P1 itu dari 0 sampai 5. Nah, di selang 0 sampai 5 di situ ada proses, ada P2, ada P3, ada P4. Karena P1 muncul di 1, P2 muncul di 1, P3 muncul di 2, P4 muncul di 3. Nah, itu mereka bertiga ini muncul di selang waktu 0 sampai 5. Nah, untuk P2 dia burstnya adalah 2, baru di P3 burstnya itu 4, baru di P4 burstnya itu 10. Selesai dari P1 0 sampai 5, kita cek burst yang paling kecil dari antara 3 ini siapa. Nah, di sini kita dapatkan P2. Jadi untuk berikutnya kita taruh P2. P2 berarti 5 ditambah 2, berarti di sini 7. Di sini habis. Karena kita sudah ke satuan waktu 7, maka P5 nya masuk. Jadi P5 sama dengan 3. Oke. Berikutnya kita cek lagi dari P3, P4, P5 siapa duluan yang memiliki burst paling kecil. Dari antara 3 data berikut, yang paling kecil itu P5. Jadi yang masuk setelah P2 itu ada P5 dengan burst 3. Jadi 7 tambah 3 10. Lalu berikutnya kita masuk ke P3. P3 ada 4, berarti ini 14. Lalu kita masuk P4 untuk penghabisannya 24. P4. Gini untuk gancarnya. Oke, untuk berikutnya kita menghitung turnaround time dan response time-nya. Seperti rumus yang tadi, untuk rumus turnaround time itu adalah waktu selesai dikurangin dengan arrival time. Jadi selesai dikurangin dengan arrival time. Untuk rumus response time-nya itu waktu dia mulai dikurang dengan arrival time-nya. Oke. Kita untuk nyari TAT-nya dulu. Untuk P1, di P1 dia selesainya di 5, arrival time-nya itu 0, berarti TAT-nya itu ini 5. Untuk P2 dia selesai di 7, arrival time-nya itu di 1, berarti 6. Untuk P3
P3 dia mulainya di 10 ya, selesainya di 14, berarti 14 dikurangin arrival time P3 itu 2, jadi ini 12. P4 dia di 24 dikurangin 3, jadi ini 21. Untuk P5 itu selesainya di 10, arrivalnya itu di 6, jadi ini 4. Nah, lalu kita jumlahkan 21, 12, 6, 5, 4. Oke, 10, 17, 18, 48. 48 dibagi 5 berarti dapat 9 sekian untuk turnaround time nya. Oke, berikutnya kita akan menghitung response time nya atau RT nya. Jadi rumus RT nya sudah ada, yaitu start dikurang dengan arrival time. Jadi kita hitung dari P1. Oke, P1 dia mulai dari 0, arrival time nya 0, berarti 0. Di P2 dia mulainya dari 5, arrival time nya 1, berarti 4. Di P3 dia mulainya dari 10, arrival time nya 2, berarti 8. Di P4 4, dia mulainya dari 14, arrival time nya 3, jadi 11. Untuk P5 dia dari 7 mulainya, arrival time nya 6, lalu ininya 1 RT nya. Jadi ini kita jumlah 11, 8, 4, 1, 0. Ini 10, 14. 14 berarti 24 dibagi 5, berarti hasilnya itu adalah 4,8. Jadi kita sudah punya untuk RT nya itu 4,8. Lalu untuk turnaround time nya kita tadi udah dapat 9,6. Ini untuk turnaround time dan response time SJF. Oke, untuk algoritma berikutnya itu adalah algoritma STCF. Algoritma STCF ini adalah algoritma yang mementingkan proses yang memiliki remaining time yang lebih rendah. Oke, dari data ini kita buat dulu Gantt chart-nya. Dimulai dari proses 1 yang masuk di arrival time 0. Jadi P1 0 1. Kenapa 1? Karena ada P2 yang masuk di arrival time 1. Jadi kita stop dulu. Berarti di sini di rentang 0 sampai 1 berarti ada P1 sisa 4. Lalu ada P2. Ada 2 burst. Oke, P2 nya masuk. P2 masuk karena ada 2, kita habisin. Ini habis. Karena di rentang 1 sampai 3 ada proses lagi, yaitu P3. Kita masukin P3. Di sini kita bisa lihat di P1 dan P3 memiliki burst yang sama. Tapi kita akan memasukkan P1 nya dulu. Kenapa? Karena P1 duluan masuk daripada P3. Kita bisa lihat di sini ya.
di awal tuh udah P1 duluan yang masuk. Jadi kita habisin dulu di setelah P2. Berarti ini masuk lagi P1. P1 berarti dari 3 ke 7 habis. Baru dari 3 ke 7 masuk P4 ada 10, baru ada P5 3. Ini P1. Oke. Kita bisa lihat ada P5 sama P3. Kita masuk dulu ke P3. Nih P3. P3. 7 11. Oh, salah. P5 P5 10, baru ini habis, baru P3 habis 14, baru lanjut lagi sini, baru lanjut lagi P4 24. Ini untuk gancar dari STCF. Oke. Setelah membuat gancarnya, kita akan membuat turnaround time-nya dan response time-nya. Kali ini kita akan membuat turnaround time-nya dulu. jadi turnaround time itu rumusnya adalah selesai dikurangin dengan arrival time. Oke, kita buat dulu dari data-data ini. P1 dia selesai di 7. Dia arrival time-nya 0, jadi 7. Untuk P2 dia selesai di 3 dikurang 1, jadinya 2. Untuk P3 dia selesai di 14 dikurang 2, jadinya 12. Untuk P4 dia selesai di 24, AT nya 3, berarti ini 21. Untuk P5 nya dia selesai di 10 dikurang AT nya 6, berarti ini 4. Oke, kita jumlahkan 21 12 7 4 2 10 14 16 46. Oke, ini 46 dibagi 5, dapatnya itu 9,2. Ini untuk turn around time-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke mencari response time-nya. Sesuai rumus, response time itu adalah kapan dia mulai dikurangi dengan arrival time-nya. Jadi berdasarkan data kita bisa langsung buat. P1 itu startnya di 0 dikurang 0, jadinya 0. Baru kita ke P2 itu mulainya dari 1 dikurang 1, jadinya 0. Baru ada P3 mulai dari 10 dikurang 2, jadinya 8. P4 mulai dari 14 dikurang 3, jadinya 11. P5 dari 7 dikurang 6, jadinya 1. Ini untuk data-data response time-nya. Kita jumlah 11 8 1 0 0, ditambah ini 0, ini 1, 20 dibagi 5, jadi dapat 4. Jadi kita punya response time-nya itu 4. Lalu kita punya turnaround time-nya itu ada
9,2. Ini untuk STCF. Oke, untuk metode selanjutnya itu metode round robin, yaitu secara bergiliran menyelesaikan prosesnya sesuai dengan jatah kuantum yang sudah diberikan, yaitu 3. Kita tulis di sini Q-nya itu 3. Kuantum ini adalah jatah yang diberikan kepada setiap proses untuk menyelesaikan burstnya. Jadi jika prosesnya nggak selesai, maka dipindahkan ke proses selanjutnya. Lalu nanti yang belum habis nanti itu mengantri untuk diselesaikan lagi setelah antriannya habis gitu. Oke, dari data ini kita bisa buat langsung Gantt chartnya. P1 dimulai dari 0 baru ke 3. Oke, P1 berarti 5 kurang 3, sisa 2. Di 0 sampai 3 ini sudah masuk P2, burstnya 2, P3 burstnya 4, sama P4 burstnya 10. Oke, berarti kita masuk ke P2 karena bergantian. P2 habis 5. Oke, walaupun masih ada sisa 1 itu dibiarkan. Oke, ini habis, kita masuk ke P3. Ini kita kecilin aja. Oke, P3 4, karena jatahnya cuma 3 jadi ini sisa 1, jadi ini 8. Lanjut ke P4 10. Nah, tadi di sini di antara 5 sama 8 ini sudah masuk ke P5. P5 muncul dengan burst 3. Tapi posisinya udah diambil sama 1. Jadi nanti 5 bisa diproses setelah satunya ini selesai. Jadi ini P4 jatahnya 3. Jadi ini dikurang jadi 7. Jadi ini 11. Oke. Habis itu lanjut lagi. Di sini kita ke P1. P1 sisa 2, berarti ini habis. Ini 13. P1 baru di sini P5-nya masuk. P5 3 habis 16. Kita lanjut ke P3. P3 17 habis juga. Baru kita ke P4. P4 ini 20, sisa 4. Masuk lagi P4 23 sisa 1. Baru ini terakhir P4 24 habis. Nah, ini seperti ini Gantt chartnya untuk round robin. Oke, untuk berikutnya kita mencari turnaround time-nya dan response time-nya. Kita tulis kembali rumusnya. RT sama dengan start kurang AT. Ini RT. Kalau turnaround time-nya itu selesai kurang AT. Oke. Kita selesaikan dulu di turnaround time-nya dulu. Untuk P1
berdasarkan data yang sudah kita dapat. P1 itu selesai di P1 selesai di 13 dikurang AT-nya itu 0. Berarti ini 13. Baru kita lanjut ke P2. P2 itu selesai di 5. AT-nya itu 1, berarti ini 4. Baru lanjut P3. P3 selesai di 17 dikurang P3 itu 2, berarti ini 15. P4 itu di 24 dikurang 3, 21. P5 itu di 16 dikurang 6, 10. Oke, kita jumlahi. 21, 15, 13, 10, baru 4. Benar. 9, 10, 13, 3, 4, 5, 6, 63 per 5. Kita dapat 12,6. Ini untuk TAT-nya. Oke, sekarang kita menyusun untuk response time-nya. Jadi tadi rumus response time-nya itu RT dengan start dikurang AT. Oke. Kita mulai dari P1. P1 tuh mulai dari 0 dikurang 0, berarti ini 0. Oke, baru kita masuk ke P2. P2 mulai dari 3 dikurang 1, jadinya 2. Lanjut P3 mulainya dari 5 kurang 2 jadi 3. P4 mulai di 8 kurang 3, 5. Baru P5 mulai di 13 kurang 6 itu 7. Oke, baru kita jumlahkan. 7 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 0, 12, 15, 17 dibagi 5, kita dapat 3,4. Oke, kita udah dapat RT-nya, berarti kita udah dapat semua. TAT-nya itu kita dapat di 12,6 lalu RT-nya kita dapat di 3,4. Oke, jadi berikutnya kita akan menjawab dari poin ketiga. Kita membandingkan hasil dari yang kita dapatkan tadi dari 4 metode, yaitu round robin, SJF, STCF, dan FIFO. Oke, pertanyaan pertamanya itu, algoritma mana yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time, dan jelaskan. Untuk yang turnaround time kita bisa menggunakan STCF. Kenapa? Dari hasil yang kita dapat yaitu adalah 9,2. Karakteristik dari STCF sendiri ini menggunakan atau memilih yang memiliki remaining time yang paling kecil.
yang membuatnya bisa menyelesaikan proses-proses yang lebih pendek, lebih cepat. Makanya STCF-nya itu bisa menghasilkan yang paling kecil. Jadi untuk pertanyaan pertama itu turnaround time, kita bisa memakai metode STCF. Baru yang kedua, untuk algoritma terbaik dalam sistem interaktif, kita bisa menggunakan round robin. Kenapa? Karena round robin kan metodenya adalah progresnya itu bergiliran. Jadi setiap proses dilaksanakan bergiliran. Jadi setiap prosesnya itu bisa punya kesempatan yang cepat buat dijalanin. Nah, akhirnya gara-gara istilahnya mereka tiap waktu itu sibuk, jadi respons time-nya kecil. Jadi untuk menjawab yang nomor 2, kita bisa menggunakan round robin. Baru tunjukkan minimal satu trade-off nyata dari hasil perhitungan Anda. Jadi untuk trade-off yang dari hasil kita tadi adalah di STCF. Di STCF itu kelebihannya turnaround time-nya lebih kecil, walaupun dibanding dengan SJF selisihnya cuma 0,4 waktunya. Kekurangannya itu bisa menyebabkan starvation karena yang mempunyai burst lebih besar itu dikerjakan di terakhir, jadi ada kemungkinan dia diproses lebih lama. Baru untuk round robin sendiri, kelebihannya itu adalah response time-nya cepat. Dari yang kita dapat tadi, responnya itu 3,4. Karena bergiliran, jadi secara terasa lebih adil untuk setiap prosesnya. Kekurangannya itu turnaround time-nya lebih besar. Kita lihat di sini turnaround time untuk round robin itu 12,6. Dibandingkan sama tadi STCF itu 9,2. Jadi gapnya lumayan. Jadi bottlenecknya dari STCF itu starvationnya tinggi. Untuk round robin itu turnaround time-nya lebih besar. Oke, kita lanjut ke pembuatan skema MLFQ untuk mengurangi starvationnya. Oke, di di metode ini saya menggunakan struktur antrian itu seperti ini. Di peraturan kita harus membuat 3 queue, berarti ini ya, MLFQ. Oke, jadi itu ada Q0, Q1, Q2. Ini Q nya. Ini Q. Baru prioritas. Baru algoritma. Maaf jika tulisan saya jelek. Baru habis itu kuantum. Kuantum ini atau jatah per tingkatan. Oke, kita tulis skema yang saya buat itu. Ini prioritas tertinggi sudah pasti, high priority, baru sini medium priority, baru sini low priority. Algoritma di sini itu round robin karena nanti kita jika tidak selesai di prioritas tertinggi maka akan diturunkan ke medium priority. Di sini round robin. Di sini saya akan pakai FCFS atau FIFO. Kita ganti saja ke
ke Vivo. Oke. Di sini kuantumnya 2, di sini 4, di sini enggak ada. Karena dia nanti selesai di sini dipindahin ke atas gitu. Oke. Jadi setelah ini saya akan membuat dia bus ya. Priority busnya itu priority busnya itu di 21-an. Jadi setiap sudah sampai di 21 waktunya, maka tugas-tugas yang masih tersisa akan di booster dan dipindahkan ke prioritas tertinggi untuk diselesaikan lagi. Dan kalau memang tidak selesai lagi, maka akan berulang lagi, diturunkan ke prioritas yang di bawahnya. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan untuk metode yang saya gunakan di MLFQ untuk mencegah starvationnya. Dan mungkin ini juga yang bisa saya jabarkan mengenai tugas ini. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Demikian, selamat pagi, siang, malam. Terima kasih.